Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Melakukan yang Bapak Mau. Saudara, saya percaya Allah Bapa ingin supaya firman-Nya bisa dimengerti oleh kita anak-anaknya. Amin, saudara. Untuk itu tugas kami para pengkhotbah, para gembala, untuk mempermudah pengertian firman Tuhan supaya bisa dimengerti oleh jemaat. Kalau kita membaca Alkitab itu berulang-ulang dengan ilham Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus, maka kita akan bisa menyederhanakan pengertian-pengertian dalam firman Tuhan. Sebagai contoh, beberapa pokok isi Alkitab kita lihat. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya jelas, supaya kita menjadi anak-anaknya yang seperti Yesus. Kejadian 1 ayat 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah dari semula merencanakan mau untuk menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia yang seperti Allah. Mengapa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dari semula Allah menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, seperti Dia. Supaya manusia yang seperti Dia itu akan berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Lebih jelas lagi disebutkan oleh Roma 8 ayat 28, 29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahwa saudara dan saya ada di tempat ini saat ini, itu jangan sombong. Jangan apa saudara? Sombong karena kita sudah dipilih Allah dari semula. Sudah ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung, menjadi yang role model, menjadi contoh teladan bagi kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita semua dipanggil melalui berita Injil. Bahwa Allah telah mengutus putra yang tunggal, Yesus, menjelma jadi manusia. Untuk pada akhirnya mati disalib dengan penderitaan dahsyat. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan. Dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya dosanya diampuni. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan artinya dianggap benar. Apa saudara? Dianggap benar. Saudara, kapan itu terjadi? Waktu kita mendengar berita Injil. Lalu kita percaya pada berita Injil. Bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Kita membuka hati kita. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Jadi Tuhan. Jadi Raja dalam hati kita. Dalam hidup kita. Maka pada saat itu dosa kita diampuni. Dan kita diangkat jadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, setelah kita dibenarkan, lalu kita akan diproses Tuhan. Untuk apa? Untuk menanggalkan karakter-karakter dosa, karakter yang tidak baik, karakter daging, kesombongan, iri hati, kebencian, macam-macam. Tuhan ingin ditanggalkan dan diganti karakter seperti Kristus yang kita kenal sebagai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, sementara kita diproses oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus datang, maka tubuh darah daging ini itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Tubuh yang tidak bisa mati lagi dan tidak bisa berdosa lagi. Dan kita mengalami rapture. Saat itulah kita dipermuliakan dan kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau di dalam kitab Kejadian, itu di sana disebutkan permulaannya.
Bagaimana Allah punya keinginan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu kitab pertama dari Alkitab. Maka pada bagian akhir dari Alkitab, kitab Wahyu 21 ayat 24, di sana dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini kenyataannya. Rencana Allah di dalam kitab Kejadian digenapi di dalam kitab Wahyu. Di mana orang-orang manusia yang masuk ke surga kelak, itu ada yang jadi bangsa, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi raja. Tergantung dari pencapaian kita di bumi. Makin serupa kita dengan Kristus, kita akan menjadi raja bersama Kristus. Yang lain, yang pas-pasan jadi rakyat. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus mati di salib? Saudara, jawabannya adalah karena surga itu begitu suci, begitu mulia, begitu murni. Tidak ada satu titik dosa pun bisa masuk ke dalam surga. Wahyu 21 ayat 27 menuliskan, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Kalau saudara pernah berpikir kotor, najis. Saudara pernah berkata kotor, najis. Apalagi saudara berbuat najis, engkau tidak bisa masuk surga. Karena di surga tidak ada yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Pernahkah engkau menjahatin orang lain? Mengata-ngatain orang lain, berpikir jahat tentang orang lain, merencanakan yang tidak baik bagi orang lain, melakukan yang jahat bagi orang lain. Kalau pernah itu keji, engkau tidak masuk surga. Atau dusta, berbohong. Saudara, dusta ini tidak perlu diajarin. Anak kecil pun bisa dusta. Saya kaget sudah, cucu saya baru-baru ini, umurnya masih 3 tahun. Maminya bilang kepada pembantu rumah tangga, Mbak, tolong ini mungkin ada kardus-kardus apa yang tidak kepake, coba dibuang. Cucu saya 3 tahun ngomong sama pembantu, Mama bilang itu tidak boleh dibuang. Jadi mamanya nyuruh buang, cucu saya karena tahu, wah kalau ini kan pasti dibuang. Jadi dia pakai nama mamanya, Mama bilang ini jangan dibuang. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Itu dari anak kecil sudah bisa seperti itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar, semuanya berdosa. Karena itu semua manusia seharusnya masuk ke neraka. Tidak ada yang pantas masuk surga. Tetapi, puji Tuhan, ada terusannya ayat ini. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Yaitu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka dosa kita diampuni, dihapuskan. Dan kita diangkat jadi anak Allah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Do you understand? Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Contoh ketiga, mengapa setelah selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati kita, serta dosa kita sudah diampuni, kita tetap harus hidup kudus. Kenapa seperti itu? Filipi 2 ayat 12a, Paulus menuliskan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap, saudara, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, jemaat Filipi ini jemaat yang sungguh-sungguh loh saudara. Mereka sudah lahir baru, mereka sudah jadi anak Allah. Ya, tapi Paulus tetap mengatakan, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya setelah kita selamat, kita masih harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Loh kenapa begitu Pak? Keselamatan kita anggap aja seperti tiket. Ya, tiket pesawat untuk pergi ke Amerika misalkan. Tapi saudara setelah menerima tiket kan tidak langsung meninggal. Ada yang langsung meninggal saudara, seperti penjahat di samping kanan Tuhan Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, lalu dia meninggal. Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Tapi sebagian besar kita kan tidak begitu. Kita masih hidup 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun lagi setelah kita terima keselamatan. Nah kalau setelah terima keselamatan kita hidupnya ngawur, kembali berzina, mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain. Kita masuk mana? Neraka. Jadi kita harus mempertahankan tiket kita
dengan cara hidupku kudus. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, berikutnya lagi. Ada begitu banyak perintah Tuhan dalam Alkitab. Bagaimana saya bisa mengingat dan melakukannya? Saudara, dalam Alkitab ini ada ribuan perintah Tuhan. Apa saudara hafal enggak? Kalau saya tidak bisa hafal semuanya. Saya banyak yang hafal Pak, tapi enggak semua. Mungkin Martin hafal semua ya? Enggak juga ya. Kalau hafal semua sih jenius Pak. Ya boleh aja kita angkat jadi. Enggak, kita banyak enggak hafal. Bagaimana caranya kalau hafal aja enggak, apalagi melakukan? Nah, jangan khawatir saudara. Next. Ketika seorang ahli Taurat bertanya pada Tuhan Yesus, guru hukum apa yang pertama dan terutama dalam kitab suci? Yesus menjawab, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh Alkitab ini bisa diringkas menjadi dua hukum. Kasih kepada Tuhan lebih dari apapun juga. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah isi seluruh Alkitab. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu, ingat aja, melanggar tidak hukum yang pertama? Atau melanggar tidak hukum yang kedua? Atau bahkan Yesus menjelaskan lebih jelas lagi. Kita lihat di dalam Matius 7, ayat 12. Kata Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, saudara, apa yang kita ingin orang perbuat pada kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, kita ingin ditolong, ya, dan sebagainya. Lakukan juga apa yang kita ingin orang perbuat pada kita, lakukan sama orang lain. Do you understand? Sebaliknya apa yang kita tidak mau orang lakukan sama kita tidak mau dimaki-maki, kita tidak mau dilecehkan, kita tidak mau dihina, kita tidak mau dibohongin dan sebagainya. Jangan juga lakukan sama orang lain. Itulah isi seluruh Alkitab ini. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jadi saudara kalau mau melakukan sesuatu enggak usah, ya boleh. Kalau saudara sudah membaca Alkitab berulang-ulang sih suka keluar saudara. Ayat-ayat Alkitab suka keluar. Tapi kalau tidak pun, yang tadi melanggar enggak ya? Hukum pertama, kasih pada Allah. Atau melanggar enggak hukum yang kedua? Atau kalau kita lakukan itu pada orang lain, kita mau enggak diperlakukan seperti itu? Dan sebaliknya. Yang mengerti sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang kita masuk bagian kedua, melakukan yang Bapa mau. Yang pertama, Bapa itu pengusaha pokok anggur yang benar. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, Yesus berfirman, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Artinya Yesus sebagai pokok anggur ini, itu perintah Bapa. Dan Bapa pengusahanya yang memberikan pupuk, yang menyirami dan sebagainya. Yang menantikan hasil dari pokok anggur itu. Apa yang dilakukan pokok anggur? Di dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus pokok anggur, kita semua ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya nempel, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya sudah ratusan kali ngomong, saat teduh setiap hari. Kita harus nempel sama Tuhan. Karena kalau kita tidak nempel, maka kita menjadi kering, dibuang, dan akhirnya dibakar. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus, saudara. Hanya dengan nempel, kita bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat. Lalu perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin saudara yang berkata, Pak, saya ini sudah menjadi Kristen sejak kecil, Pak. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, meminta sesuatu sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab saya.
Loh, salah satunya periksa saudara ayat ini. Apakah engkau tinggal di dalam Tuhan? Apakah engkau melekat sama Tuhan? Ataukah engkau berkeliaran kemana-mana? Berbuat sesuka hatimu, berbuat dosa sesuka hatimu. Engkau tidak menempel sama Tuhan. Dan firman-Nya tidak tinggal dalam kita. Kita tidak membaca atau mendengar firman dan melakukannya. Kalau kita membaca, mendengar firman dan melakukannya, artinya firman Tuhan tinggal dalam kita. Menjadi darah dan daging. Dan kalau itu terjadi, Tuhan berjanji. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, itu sudah saya alami. Ya, bahkan seringkali saya tidak minta, cuma punya keinginan. Saya akan pernah cerita sama saudara di sini. Kalau kelak saya tua, saya bilang sama sepupu saudara ipar saya, adik ipar saya, Ko Yongki ini ingin tinggal di rumah yang halamannya luas, banyak pohonnya, buah-buahan. Saudara, saya enggak pernah doakan sama Tuhan, enggak pernah saudara, saya cuma sekedar ngomong-ngomong. Nah, sekarang saya tinggal di rumah yang halamannya luas, penuh dengan pohon buah-buahan. Tuhan mendengar keinginan orang yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau kita berbuah banyak, berbuah jiwa-jiwa, berbuah roh, buah pertobatan, kelakuan kita berubah, tidak seperti dulu. Itu kita memuliakan Bapa. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Ini sensitif. Apa? Sensitif. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saudara, saat ini banyak negara di dunia sudah mulai resesi. Ya, ada 20 lebih. Saya dengar di televisi atau di koran. Termasuk Indonesia sekarang mulai mengalami resesi. Surat kabar Kompas beberapa hari lalu menuliskan 5 bulan berturut-turut, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Maret. Selama 5 bulan berturut-turut, Indonesia mengalami deflasi. Apa saudara? Deflasi. Ya saudara ngerti kan? Lebih jago dari saya. Ada kumpulan pengeluaran rutin dari rakyat Indonesia. Beras, gula, minyak tanah, minyak makan dan sebagainya. Yang dianggap penting-penting. Itu dijadikan kelompok. Dan itu menjadi indikator apakah ekonomi naik atau turun. Nah biasanya kalau ekonomi itu bergerak naik, maka terjadi inflasi. Artinya harga kelompok barang-barang itu akan naik. Ya karena terjadi perdagangan naik. Tapi 5 bulan berturut-turut yang terakhir ini, bukannya naik malah turun, deflasi. Artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia mulai terdampak, saudara, mengenai penurunan. Nah, dalam keadaan seperti ini, alangkah tidak pekanya kalau bicara tentang uang, tentang memberi. Dulunya saya pikir juga begitu, saudara. Saya ini ngerti perasaan saudara, jadi saya nggak mau. Kalau saya, wah ini berat nih, kasihan nih jemaat, saya nggak mau. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, Tuhan itu justru negur saya. Itu keliru. Justru keadaan seperti ini, kamu harus bicara tentang uang. Tentang memberi. Nah, sebelum saudara marah pada saya berikan disclaimer dulu. Ya, ada 2 disclaimer. Pertama, saya bukan bermaksud memaksa saudara untuk memberi lebih banyak. Tapi agar jemaat lebih banyak diberkati. Mau saudara? Wah yang amin 1 ya. Susah ini. Mau saudara? Disclaimer yang kedua, ini yang perlu pakai mikir. Bapak, Allah Bapak itu ingin memberkati kita anak-anaknya. Di tengah-tengah masa yang sulit ini. Siapa yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi? Loh, enggak semua ya. Wah, ini bahaya nih. Rupanya khotbah saya nggak masuk nih Pak. Gagal nih. Saya ulangi, Allah Bapa ingin memberkati kita anak-anaknya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Ya tepuk tangan dulu. Jadi kok
Angkat tangannya gini-gini, kayaknya ragu-ragu. Tetapi, lah ini yang enggak enaknya. Tetapi, Bapa tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Artinya kalau Bapak memberkati harus sesuai dengan firman-Nya. Amin. Beda dengan manusia. Kalau manusia, saya keluarkan peraturan, tapi saya langgar sendiri. Kalau Bapak tidak mungkin seperti itu. Kalau dia keluarkan peraturan, pasti Bapak juga ikut peraturan itu. Amin. Kalau Bapak berfirman, pasti Bapak juga ikut firman itu. Contohnya gini, wah kita ini kepepet sekali keuangan. Kita berdoa siang malam dengan berpuasa. Tuhan, kirimkan saya uang Tuhan untuk membayar whatever lah. Kuliah saya Tuhan. Kalau enggak saya dikeluarin dari kampus. Ketika kita doa sungguh-sungguh tiba-tiba plek. Wah, ada sekantong uang jatuh di pinggir kita. Bisa gitu enggak? Enggak, itu kan bukan caranya Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita harus sesuai dengan firman-Nya, bukan ngawur-ngawuran, bim salah bim, tahu-tahu ada apa segala, bukan seperti itu. Sesuai dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya. Amin. Nah, saya berikan beberapa contoh firman Tuhan tentang memberi. Next. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini yang dinamakan hukum tabur tuai. Hukum apa? Tabur tuai. Allah berfirman, selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai pasti tetap berlaku. Saya ulangi, selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai pasti tetap berlaku. Itu firman Allah. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Kalau kita menabur benih jagung, kita menuai apa? Jagung. Tidak mungkin kita menuai kangkung. Tidak mungkin kita menuai pepaya. Ya, apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita menabur sedikit, kita menuai. Kalau kita menabur banyak, kita menuai. Kalau kita tidak menabur, kita menuai. Tidak ada. Saudara saya ini cinta sama saudara. Saya tahu dalam keadaan sulit ini, sulit untuk menabur. Tapi kalau saya tidak katakan apa yang Tuhan sampaikan, tuliskan, perintahkan, saya salah, saudara. Karena itu biarpun dengan berat hati, saya kasihan sama saudara, sudah sulit, disuruh nabur lagi. Tapi itu perintah Tuhan. Ya, bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak menabur? Do you understand? Selanjutnya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi harus dengan rela hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Pulang dari sini ngomel sama istrinya. Wah gimana sih Pak Yong itu maksa-maksa, sudah tahu keadaan sulit maksa-maksa. Supaya kita memberi persembahan. Ini keterlaluan nih pendeta ini. Ya. Jangan saudara, kalau sudah tidak rela hati jangan memberi. Ya, karena itu tidak diberkati Tuhan. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Tapi kita memberi dengan sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau bagi saya, diri saya dan seluruh milik saya, itu miliknya Tuhan. Karena itu saya tidak dengan gampang, saudara, kalau Tuhan minta saya akan berikan. Ya. Amin, saudara. Nah, kenapa sih orang kadang-kadang sedih atau tidak rela untuk memberi? Ya. Karena gini, saudara, ada juga yang memberi itu dengan berdagang. Berdagang. Kalau saya memberi 100.000, Tuhan harus memberkati saya 1 juta. Kalau saya menabur 1 juta, Tuhan harus memberkati saya 10 juta. Itu namanya berdagang. Jangan berdagang dengan Tuhan. Kita itu berhutang nyawa sama Tuhan. Ya semuanya itu miliknya Tuhan. Ya jangan. Karena itu berilah dengan sukacita, sukarela. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa lagi sih orang sukar memberi? Merasa segan memberi? Ya, tidak rela. Karena takut uang yang dipersembahkan
itu disalahgunakan oleh gereja atau oleh hamba Tuhan yang menerima pemberian itu. Itu memang terjadi, saudara. Tapi kalau terjadi, itu hamba Tuhan atau orang itu bertanggung jawab penuh, berurusan dengan Tuhan. Maaf, baru kemarin saya mendengar ada hamba Tuhan besar. Kalau saya sebutkan namanya mungkin saudara ada yang tahu. Maaf, dia memakai persembahan jemaat dengan tidak benar. Kaya raya luar biasa. Tapi sekarang hukuman Tuhan sudah mulai turun. Saya tidak mau menyebutkan nama karena saya tidak mau menghina siapapun. Saudara. Itu hati-hati saudara ya. Uang yang saudara persembahkan, begitu saudara persembahkan, itu jadi uangnya Tuhan. Benar atau benar? Ya, kita pihak gereja yang mengelola itu hati-hati saudara. Dan saudara jangan salah ya, jangan salah. Gereja besar, itu pengeluarannya besar. Kita itu bukan hanya menanggung gereja kita menanggung TDRP. Saudara gaji di sini sama di TDRP setiap bulan 5 apa saudara? 50.000, 500 juta. Ya, karena di sana aja penjaga menara 12. OB-nya berapa? Karena itu banyak kamar-kamar yang harus dibersihkan. Ya, kemudian taman-tamannya begitu luas. Ya, security di sini juga ada security, ada OB, ada macam-macam. 500, hanya 500 juta. Ibadah raya, 1 minggu 7 kali, 1 bulan menghabiskan dana. 200 juta. Itu baru gaji dan ibadah raya. Listrik 20 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau saudara ada yang orang berkata, wah gereja besar itu sudah kaya, buat apa? Loh gereja besar pengeluarannya besar saudara. Ini saya pernah mengatakan ini genteng kita itu harusnya diperbaiki seluruhnya. Itu miliar sudah memperbaiki, tapi kita hanya tembel-tembel saudara. Ya hanya habis berapa Pak? Berapa puluh juta ya? 20 juta itu hanya kita tembel karena kita punya sisa-sisa atap karpet, kita tembel-tembel. Tadinya ini sudah bocor, saudara, ini ya, itu seperti itu saudara. Ya kita baru saja mengganti AC, itu berapa puluh juta Pak? 125 juta. Loh, ini AC-nya sudah tidak dingin saudara, ya itu harus diganti. Seperti itu saudara, maaf ya, tiap sen pengeluaran di gereja ini, kita bertanggung jawab. Ya kita hati-hati sekali, ya tidak mau main-main. Saya sebagai gembala, hanya mengambil secukupnya gaji saya. Biarpun saya bisa ngambil lebih, saya ngambil secukupnya. Rumah yang saya tempati sekarang, itu bukan rumah saya. Itu pastori, bukan rumah saya. Maaf ini minum dulu, saudara. Kok ini jadi kering semua nih. Soalnya menegangkan. Apalagi saudara lihat saya dengan gini, saya jadi takut saudara. Rumah yang saya tempati itu bukan rumah saya, itu pastori saudara. Rumah saya itu yang ditempati oleh Billy, anak saya, di GDC. Itu rumah saya. Dan saya punya satu rumah lagi di Balikpapan. Yang saya beli ketika saya bekerja di Balikpapan. Itu hanya rumah BTN tipe 70. Ya, jadi enggak mahal, saudara. Dan itu saya beli dengan mencicil. Saya hanya punya 2 rumah. Saudara boleh cari lagi, saya tidak punya lebih dari itu. Mobil yang saya gunakan sekarang itu Toyota Avanza, Innova, yang umurnya sudah 8 tahun. Berapa tahun? Dan saya masih berniat pakai terus, saudara. Ya, karena masih enak dipakai. Ya kecuali kalau sudah rusak-rusak ya saya harus ganti. Saudara, saya berani mengatakan, saya mempergunakan uangnya Tuhan. Persembahan saudara dengan rasa takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ayat 8.
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Allah menjanjikan pada kita, anak-anaknya itu berkecukupan. Apa? Berkecukupan, bukan kaya raya. Memang ada anak-anak Tuhan yang diberi Tuhan kekayaan, puji Tuhan, saya ikut senang. Saudara. Tapi kepada anak-anaknya, janji Tuhan itu dicukupi dalam segala hal. Bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu saya alami. Saya berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada enggak? Ada. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Sopo wonge, orangnya siapa? Angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Ini bukan kata-kata saya loh, saudara, ini kata-katanya Tuhan. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu hukum tabur, tuai, pasti berlaku. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Yang terakhir, ini perkara yang sensitif punya. Ya, perkara sensitif. Apa itu? Persepuluhan. Saudara, banyak orang Kristen dibingungkan dengan persepuluhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan. Persepuluhan itu hanya untuk perjanjian lama. Berlaku di perjanjian lama, tidak berlaku di perjanjian baru. Buktinya Yesus tidak pernah menyuruh kita bayar perpuluhan. Itu omong kosong. Apa saudara? Omong kosong. Mari kita lihat ayatnya. Yesus berfirman, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintar kamu bayar. Orang Farisi, ahli Taurat, ya orang-orang munafik ini membayar persepuluhan. Bahkan membayar persepuluhan itu begitu teliti. Begitu apa saudara? Teliti. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, itu perpuluhan itu sebagian besar berupa hasil bumi. Nah, hasil bumi yang utama itu gandum, jelai. Itu yang ladangnya luas-luas, saudara. Nah, kalau selasih, adas manis dan jintar itu hanya sebagian kecil. Ya ini sudah ditanamin semua, ini masih ada satu petak. Sisa deh, ini tanamin aja selasih, adas manis, jintan. Ya, itu tidak begitu penting. Tapi itu pun yang tidak penting, yang kecil-kecil itu diperhatikan oleh orang Farisi, ahli Taurat. Untuk diberi perpuluhannya. Contoh di kita. Kita kan memberi perpuluhan biasanya dari gaji kita. Nah, tapi kemudian barusan ini, Martin ini memberi saya tas. Wah, ini gimana nih? Kasih perpuluhan juga nih. Saya hitung dulu deh, saya cek ini. Tasnya ini asli atau kami. Kemarin Pak Yudi memberi saya roti. Saya juga harus cek nih, harganya roti ini berapa ini, dan seterusnya. Boleh enggak? Itu sakarapmu lah. Tapi ahli Taurat orang Farisi ini sampai yang kecil-kecil, untuk perpuluhan mereka perhitungkan. Sampai yang tadilah ini itu roti aja, dikasih roti saya hitung dulu Pak, rotinya berapa harganya, saya kasih perpuluhannya dari roti itu. Ya, itu seperti itu. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat, kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Sekarang perhatikan baik-baik. Yesus berkata yang satu harus dilakukan. Yang harus dilakukan yang mana? Kalau saudara baca ayat itu, yang harus dilakukan yang mana? Persepuluhan. Harus atau boleh dilakukan, boleh tidak? Harus. Ini kata Tuhan Yesus, saudara. Yang satu, perpuluhan harus dilakukan. Yang lain, jangan diabaikan. Yang jangan diabaikan yang mana? Keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Itu kan jelas kan ayatnya. Tapi yang terpenting dari hukum Taurat jangan kamu abaikan. Yaitu
keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Jangan diabaikan. Jadi yang harus dilakukan yang mana? Perpuluhan harus dilakukan. Bukan saya ngomong, saudara, itu Yesus yang ngomong, harus dilakukan. Dan yang lain, belas kasihan, keadilan itu jangan diabaikan. Artinya gini loh, saudara bayar perpuluhan, tapi temanmu atau tetanggamu tidak bisa makan, kok biarkan aja. Wah itu enggak benar tuh saudara ya. Harus, karena kalau di gereja ini, kita punya diakonia saudara ya. Tiap bulan kita memberikan puluhan sembako ya kepada jemaat yang tidak mampu. Kita juga punya panti jompo di Dewi Sartika. Sekarang kita sedang membangun panti jompo yang baru di Jalan Jambu, saudara. Ya, kita ingin sebanyak mungkin menolong orang sengsara. Karena yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Ya kesaksian ini pernah saya saksikan, tapi perlu saya saksikan lagi, ya karena ada hubungan erat dengan khotbah saya hari ini. 30 tahun yang lalu, tepat 30 tahun yang lalu, tahun 1994, ada dorongan yang sangat kuat dalam hati saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Waktu itu saya sudah kerja, tapi ada dorongan kuat untuk jadi pendeta sepenuh waktu. Jadi saya pergi ke Ungaran, doa puasa di Taman Doa, Getsemani Ungaran. Hari pertama tidak ada apa-apa, saudara. Hari kedua ketika saya sedang menyembah Tuhan di gua doa dengan bahasa roh, dengan suara keras. Tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus dengan sangat jelas. Tunggu, waduh saudara. Itu kalau orang Tapanuli bilang hampir jumbul. Tahu Martin jumbul? Jumbul itu hampir terloncat saking kagetnya itu. Hampir jumbul. Saudara. Wah jantung saya berdebar-debar. Bayangin saudara. Tiba-tiba gak ada apa-apa. Roh Kudus bilang, tunggu, waduh suaranya wibawa saudara. Saya hampir terloncat saudara, saking kagetnya jantung saya berdebar-debar. Tapi saya tahu Tuhan sudah menjawab doa saya. Artinya saya pasti jadi pendeta sepenuh waktu, full timer, tapi tunggu belum sekarang. Nah sementara nunggu saya lakukan dua hal. Yang pertama, sekolah Alkitab. Pagi siang saya kerja, dan kalau ada waktu malam hari saya sekolah Alkitab. Yang kedua yang saya lakukan, saya mulai nabung. Kenapa? Karena saya waktu itu saya lihat ada banyak pendeta itu hidupnya, ekonominya sengsara, saudara. Jadi saya pikir kalau nanti saya jadi pendeta sepenuh waktu dan ekonomi saya perlu uang, paling kurang saya punya tabungan ya untuk menutup kekurangan saya. Tapi saudara tahu, Allah itu tidak mau punya hamba yang takut kekurangan uang. Saya menjadi full timer tepat 7 tahun. Saudara. Dari sejak 1994, saya jadi full timer diterima Pak Niko 2001, tepat 7 tahun. Nah setahun sebelumnya, ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong dengan jelas di hati saya. Tidak audible, sudah hanya jelas. Serahkan seluruh depositomu padaku. Jadi saya menghadap mantan pacar saya. Dan bilang, gimana ini saya? Tuhan suruh serahkan seluruh deposito kita. Ini seluruh deposito untuk jaga-jaga jadi pendeta full timer. Tapi Tuhan bilang serahkan seluruhnya. Istri saya ini wanita yang ciamik punya. Imannya teguh, saudara. Bahkan lebih beriman dari saya. Dia bilang, kalau Tuhan suruh serahkan aja. Jadi seluruh deposito kami serahkan, saudara. Kami tidak punya uang lagi kecuali yang sehari-hari. 1 tahun kemudian, Pak Niko menerima saya menjadi pendeta full timer. Tapi kami tidak punya simpanan sama sekali. Waktu saya menghadap bos saya di kantor, untuk mengajukan pengunduran diri, tanpa saya duga bos saya ngomong ini, Yongki, you hitung pesangon you. Saya kaget juga, saya ini orangnya memang bodoh-bodoh pinter. Saya protes, loh Pak, saya ini kan tidak dipecat Pak. Saya mengundurkan diri atas keinginan sendiri. Biasanya kan tidak terima pesangon Pak, paling-paling terima ucapan terima kasih lah 2-3 bulan gaji. Bos saya bilang tidak apa-apa, nanti saya bantu. Saya menerima pesangon 3,5 kali lipat deposito yang saya persembahkan bagi Tuhan.
Tapi jangan buru-buru gembira. Ikut Tuhan itu asik-asik, ngeri. Itu benar. Beberapa tahun kemudian, waktu saya berdoa, untuk kedua kalinya Tuhan ngomong, serahkan seluruh depositomu padaku. Saya kembali menghadap Sang Ratu. Dan dengan persetujuan Sang Ratu, maka seluruh deposito untuk kedua kalinya kami serahkan pada Tuhan. Kami tidak punya uang lagi kecuali yang sehari-hari. Kami mengumpulkan uang lagi. Beberapa tahun kemudian, untuk ketiga kalinya, ketika saya berdoa, Tuhan ngomong, serahkan seluruh depositomu padaku. 3 kali, 3 times. Dan itu kami lakukan, ya, dengan persetujuan Sang Ratu. Saudara, pada waktu itu saya berpikir, oh mungkin Tuhan ini tidak mau ya. Kalau saya ini punya tabungan, tidak mau Tuhan. Tapi saya ngerti bukan itu masalahnya. 3 kali Tuhan menguji saya untuk menyerahkan seluruh deposito saya pada Tuhan. Itu hanya untuk mematikan cinta uang di dalam diri saya. Setelah 3 kali, sampai sekarang sudah belasan tahun, mungkin hampir 20 tahun, saya tidak pernah lagi disuruh menyerahkan seluruh deposito. Jadi akhirnya saya bisa ngumpulin uang, nyimpen uang, bisa menikahkan anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi itulah Tuhan kita. Luar biasa. Dan saudara, hari ini seperti biasa nanti kita akan memberikan perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, dan sebagainya, korban. Setiap bulan saya pasti memberikan persepuluhan. Ya. Dan maaf, persepuluhan saya lebih dari gaji saya. Nah, ini kebetulan Pak Yudi, bagian keuangan ada di depan kita. Beliau tahu gaji saya, beliau tahu berapa yang saya persembahkan pada Tuhan. Saya memberikan ini bukan karena saya kelebihan uang, tapi karena saya cinta kepada Tuhan. Karena itu saya tidak hitung-hitungan. Saya tidak hitung-hitungan pada Tuhan. Saya tahu Tuhan, siapakah aku ini? Dulu aku hanya orang berdosa yang seharusnya dibuang ke api neraka. Tapi Engkau rela mati supaya saya yang berdosa diselamatkan. Engkau proses aku dengan penuh kesabaran. Sampai aku bisa menjadi seperti aku saat ini. Tuhan terlalu besar. Rasa syukur dalam hati ini. Karena itu Tuhan, aku rindu memberikan lebih dari apa yang Kau suruhkan. Karena aku mengasihi-Mu. Bahkan seluruh diriku dan harta bendaku itu adalah milik-Mu. Engkau boleh minta apapun dalam hidup ini. Karena aku mengasihi-Mu. Karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.